Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi PGSS 5. Perkenalkan, Ibu, nama saya Salawati Tianisa. Teman saya Tasya. Saya Nanda Putita. Saya Fiaulia. Kami mendapat tugas dari dosen kami untuk mewawancarai guru mengenai evaluasi pembelajaran. Sebelumnya kita mau izin untuk mewawancarai Ibu. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya, sama datang di SDN 1. Saya Siti Hovia atau biasa dikenal dengan Ibu Opi. Saya di sini tahun ke-3. Jadi saya mau 3 tahun di sini dari tahun 2019 sampai saat ini. Dan alhamdulillah dipercayakan dari awal masuk sudah pegang kelas 5. Mungkin itu aja saya. Tapi sebelum Ibu mengajar di sekolah SD Sasawana 1 ini, apakah Ibu sebelumnya sudah mengajar? Ya, alhamdulillah seminggu setelah wisuda saya langsung mengajar. Saya mengajar di SDN Menteng Atas 14 di daerah Manggarai Minangkabau. Di sana saya pernah mengajar di kelas 2, kelas 3, 4, dan terakhir di kelas 5. Jadi alhamdulillah kalau misalnya tahu sedikit banyak perbedaan dari karakternya anak kelas bawah sampai kelas tinggi, begitu juga ketika di sana karena baru pertama mengajar, jadi langsung tahu nih, oh harus apa, harus bersikap bagaimana. Jadi sampai sekarang ke bawah, oh kita harus seperti ini karena pengalamannya langsung nggak ada jeda. Biasanya kan kita habis wisuda nggak dulu deh, sebulan dulu, 2 bulan dulu, pokoknya santai gitu. Alhamdulillah selesai kuliah sudah langsung dipanggil ke sekolah, jadi langsung tahu, oh gini loh prakteknya dibanding teori yang kita teorinya kayak belajarnya muat banget, jadi prakteknya ya nggak terlalu lah gitu lah, lumayan lah. Berarti Ibu kurang lebih dari total awal yang lulus kelas minggu mengajar itu berapa tahun hingga saat Kurang ini? lebih 6 tahun. 6 tahun mulai udah berkecimpung secara langsung. Profesi guru itu emang Ibu udah cita-cita Ibu? Kalau dibilang cita-cita mungkin, dibilang atas dasar kemauan orang tua ada. Jadi kayak misalnya gini, kalau dulu kita sekolah bisa tanya apa sih cita-cita kamu kan gitu. Nah dari awal itu saya sadar guru sampai, dan memang orang tua tuh saya nggak ada basic guru, keluarga besar pun juga nggak ada. Jadi benar-benar saya orang pertama nih dari keluarga besar yang benar-benar terjun sampai yang benar-benar masuk ke dunia guru. Jadi ayah saya mau masuk SPG lolos, ibu saya juga sama masuk SPG nggak diterima di mana-mana. Akhirnya udahlah daripada nggak sekolah biasa. Nah dulu tuh sempat mau coba-coba, yang penting lulus sekolah, lama dulu di sekolah nggak dapat juga. Mungkin emang bukan rezekinya, bukan jalannya gitu. Nah, akhirnya pas SMA kan biasanya tuh kalau SMA kan suka ada apa sih kalau sekarang zamannya penjurusan kan, penjurusan. Terus pas ketika apa namanya, yang kalau mau ujian masuk kuliah SBM ya tuh pas SBM saya dipanggil sama guru BK, ditanya kamu mau mana, mau kuliah apa kan gitu. Dengan berarti saya mau masuk komunikasi gitu. Pede banget itu kan. Terus bilang gini, kamu yakin kamu mampu kan gitu. Kalau nggak dicoba gimana Bu kan gitu. Terus saya cuma sampai rumah cuma mikir, Bu
jauh kan, kalau orang pengennya UI bagus gitu kan, terus pas bikin lagi UI kedekatan sama rumah nggak jalan kaki gitu kan, jadi kayak kita malah nggak bisa main lagi kan. Kalau kita nonton TV kan di kuliah seru gitu kan, dateng masuk kelas terus main pulang gitu kan, kita nggak bisa main lagi, terus nyari lah. Tapi yang di lingkungan Jakarta ada cuma UNJ, udah UNJ. Terus pas ikut yang undangan apa sih sebenarnya, SSM ya, SNSMN itu saya milih komunikasi UI sama bahasa Inggris UNJ, tuh milih itu kan. Terus gak terima, kalau kata guru BK ngomong gini, kenapa kamu nggak coba praktis aja? Ini kamu kalau di kelas suka ngobrol, terus katanya kan suka sama anak-anak. Kayak klise banget kan kalau zaman dulu, kalau anak guru SD pasti jawabannya saya suka bu sama anak-anak kan gitu pasti kan. Terus enggak gitu, saya coba lah pasti SBM, saya coba itu. Terus saya cuma bilang pokoknya kalau SBM nggak lulus udah tahun depan aja. Pokoknya saya nggak mau swasta, entah kenapa tuh pokoknya ya karena faktor ekonomi juga kan. Terus saya nggak mau swasta, pokoknya kalau udah berangkat dari SBM udah kerja kek, ngapain kek, les lagi kek, apa kek gitu. Kira ya alhamdulillah langsung terima, ya kalau udah jalannya juga lancar aja semuanya sampai skripsi, dapat pembimbing yang enak-enak lah pokoknya. Jadi kayak wah gila. Terus pas masa semester skripsian tuh dari kamu nggak mau kerja dulu lah, nyantai dulu gitu kan. Ternyata ya emang bukan jalannya buat nyantai, jadi emang kayak langsung udah dikasih kesempatan ngapain stop, terusin aja gitu. Jadi sampai sekarang ya udah lanjut aja terus bablasin. Jadi udah cemplung sekalian, nggak usah pakai stop di tengah jalan gitu. Karena kan banyak tuh yang PGSD terus tahu-tahu banyak lah teman saya juga ngerasa pada yang udah lulus jadinya SPG, kerjanya di bank. Jadi kayak udah tersebut sekalian aja udah, ngapain kita berkata udah dapat ilmunya kenapa nggak dipakai. Karena kita harus kalau ke tempat lain kan jadi kayak belajar lagi gitu, ngulang lagi dari awal. Udahlah terusin aja. Ini bukan sebelumnya kan yang udah 6 tahun ya, dari fakultas di sini juga udah 3 tahun, tadi kan udah pengalamannya udah kita bisa bilang banyak lah, dia 9 tahun gitu kan. Nah, apa sih yang ibu rasain perbedaannya di pas ibu mengajar online sama mengajar offline gitu? Perbedaan secara nyatanya itu adalah pertama karena jadi benar-benar kayak dunia maya aja gitu. Kita kayak kita punya temen tapi kita nggak tahu ini orangnya yang mana sih gitu. Oh iya bentuknya kayak apa, kita ketemu di jalan juga nggak bisa hey gitu, nggak sama sekali nggak tahu kan. Walaupun sempet ya pokoknya selama di sini sempet lah ketemu gitu kan, tapi kan namanya mungkin anak tahu kita tapi kita kan nggak mungkin bisa kenalin dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi perbedaannya itu kita nggak bisa kenal anak, kita nggak tahu karakter anak. Begitu juga orang tua, jadi selama online ya di orang tua jadi terlalu yang menuntut, tapi setelah kita berikan dia nggak ada feedback gitu. Itu sih yang apa yang jadi tantangan banget tuh, gimana caranya kita tuh guru harus bisa yang sabar. Terus belum lagi kalau misalnya kita belajar online dari sekolah dituntut harus tatap muka sama anak via Zoom, via inilah, via itu. Tapi orang tua dengan pedenya ngomong, saya nggak punya kuota tuh. Awal-awal kan parah tuh. Saya nggak ada kuota tuh, gimana saya mau ikut belajar online? Beli makan aja, alhamdulillah. Jadi kesannya, udah. Akhirnya sebulan kan cuma sekali, karena kita mencoba ngikutin mereka, karena kan namanya awal pandemi kan langsung semua kayaknya langsung berubah banget kan. Ya adalah yang ngomong via telepon,
nggak apa-apa deh bu, anak saya nggak belajar, yang penting saya bisa makan. Ada yang kayak gitu. Sampai nanti kalau anak saya nggak naik kelas juga nggak apa-apa deh bu, yang penting saya bisa makan gitu kan. Ada yang sampai pindah ke luar daerah, balik kampung, sini nggak ada sinyal lah bu, gimana bu, gini. Jadi kita ikutin mereka di awal gitu kan, tapi kan setelah sini online sudah mulai ada bantuan dari pemerintah, terus juga mungkin orang tua juga udah capek ngajarin anaknya, jadi akhirnya mereka pelan-pelan ikutin kita, tapi dengan kitanya nggak mempersulit mereka gitu. Tetap ada yang minta puas atau kayak foto deh bu, dan tugasnya bu ribet jadi kepenuhan handphone. Oke, saya nggak pakai foto, bukunya aja kumpulin ke sekolah gitu. Jadi ambil tengahnya, jadi biar sama-sama gitu sih. Nah itu kan ibu tadi bilang dikumpulin aja bukunya, itu apakah setiap hari atau gimana ya bu? Itu kesepakatan kita, misalnya ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang sebulan. Cuman kalau di saya biasanya seminggu sampai 2 minggu sih paling lama. Kalau sebulan kebanyakan, pusing juga koreksi 1 bulan kan. Seminggu kasihan orang tua bolak-balik, jadi saya minta saya seminggu atau 2 minggu, tergantung situasi materinya aja. Pasti kan ibu sebenarnya itu kan ada perencanaan pembelajarannya itu ya. Itu bagaimana sih cara siapa Kalau RPP, kalau untuk RPP masa online itu kita sering, jadi kepala sekolah itu dapat sharean RPP online dari dinas itu malam, jadi bisa kita buka nih di malam, tapi disesuaikan lagi sama materi yang kita pelajari, karena awal-awal kita harus terpaku sama RPP itu ketika masa pandemi awal. Dari RP itu sama tadi pembelajaran TVRI, tapi ternyata setelah dilihat 1-2 bulan itu materinya, misalnya nih yang di TVRI kelas 4, 5, 6 dalam waktu yang sama, jam 10 ke jam 9 gitu nggak salah, itu yang dibahas ya materi kelas 4. Jadi ya kelas 4, 5, 6 ngerjainnya soal yang sama, itu kan berarti nggak sesuai kan sama yang kita pelajari. Jadi akhirnya saya ngambil dari dinas malam, dilihat dulu, oh ini materinya tentang ini, cocokin sama buku paket, karena kebanyakan anak kan pasti punya buku paket, walaupun kita nggak salah nge-share RPP itu ke orang tua juga nggak apa-apa, tapi kan nantinya di akhir pembelajaran itu kan kita yang buat lagi soalnya, bukan dari dinas. Pasti kan soalnya mengikuti buku, mengikuti gurunya, jadi compare, jadi biar yang ini dapat, jadi anak-anak nggak yang belajarnya, karena jadi tadi saya cerita awal apa namanya RPP-nya tuh suka, ini misalnya nih Januari tema 6 misalnya nih ya, nah nanti di bulan Maret tema itu lagi dipelajarin, jadi kayak ya bu? enggak berurutan, jadi kayak tumpang tindih. Jadi misalkan di tema 6 di Januari kita belum selesai, dari buku belum selesai, mereka langsung tema 7, di beberapa bulan balik lagi ke tema 6. Jadi makanya itu saya bilang saya sadur jadi biar dapat anaknya gitu. Jadi kita juga nggak pusing aja gitu. Iya, diulang-ulang lagi. Jadi juga ingat dulu ya bu ya? iya benar. Lalu kan adanya COVID-19 ini kan pada awal 2019 ya, pasti itu kan pembelajaran 100% daring. Namun pada saat itu adanya PTM, sekarang juga 100% luring udah boleh masuk. Terus metode apa sih yang digunakan pada saat pembelajaran daring? Kalau daring metodenya saya menggunakan metode sendiri, menyesuaikan diri dengan anak. Jadi maksudnya kita nggak memaksakan anak harus 32 anak itu, karena yang tadi kan kondisi keluarga juga langsung berubah drastis. Jadi udah kita pakai yang tengah-tengah aja gitu. Jadi metode tetap ada Zoom, tetap ada belajar online via
voice note, via video call, tetap ada, tapi ya pokoknya cari metode yang menyenangkan buat anak juga lah, nggak yang bikin anak udah di rumah belajar domelin sama orang tua, gurunya ngasih tugas sampai banyak banget, jadi malah stres kan. Jadi ya cari yang menyenangkan aja sih. Berarti setiap pelajar itu nggak tentu harus selalu video call, harus Enggak, jadi berubah ada kalanya kita cuma foto itu, ini tugas hari ini ya, bikin apa materinya, kita bikin LKPD kayak lembaga kerja punya PowerPoint, atau dari Canva kan juga udah bisa tuh, dari Canva, terus dari Word. Bahkan waktu itu saya sempat diprotes, Bu jangan susah-susah, kenapa sih kalau kirim materi kan sih nggak bisa bukanya gitu, ternyata handphonenya dia nggak support. Oke, ada yang kayak gitu, di foto dikirim iya, PDF dikirim iya. Bahkan yang bilang, Bu kalau ngirim jangan PowerPoint, kalau PowerPoint kita mau bukan susah, kalau mau PDF aja Bu. Malah mereka yang minta PDF, jadi ya udah saya bikinin, jadi PowerPointnya saya bikin PDF kan bisa juga. Jadi jangan, kita juga nggak boleh capek sih sebagai guru dengan saran dari orang tua, karena kan toh di rumah mereka mengajarkan, kita kan terima hasil gitu sih. Berarti RPT ini tadi kan dari dinas ya, bukan Ya. yang guru bikin sendiri gitu. Ya, kalau ketika dari ya, walaupun ada beberapa guru yang bikin, tapi tetap yang digunakan itu hampir 50% dari guru dari dinas. Karena RPP dinasnya itu sudah dipendekin, Sudah disesuaikan gitu ya sesuaikan dengan kondisi ketika pandemi. Jadi misalnya dulu materi banyak, jadi potong sama mereka gitu. Bu Adi. RPP-nya itu yang selembar aja itu kan ada di Ketika pandemi selembar ketika pandemi selembar, tapi karena itu kan pandeminya 2019 semester 2 ya kalau nggak salah. 2019 Iya, 2019 2020 kan ya, semester 2 di bulan Februari kan ya. Iya. Ya, jadi awalnya kita pakai RPP yang ke-13, di semester 2-nya kita pakai RPP yang sebelum dari dinas. Untuk sekarang masih dapat siaran dari dinas, tapi ada juga yang selembarnya tetap selembar sama, tapi kita gunakan sekarang selembar karena lebih lebih efisien sih. Kalau misalnya RPT ke-13 itu kan banyak banget, hampir 9 lembar, ada beberapa yang sedikit. Jadi kalau saya sih ngambilnya yang selembar, jadi intinya evaluasi kalau dalam pembuatannya kita soalnya mandiri, maksudnya saya sih maksudnya gini, kalau di sini saya belum tahu, entah ada KKG pasti ada, cuma ketika saya masuk sini karena nggak lama langsung pandemi, jadi kan nggak tahu gitu kan, jadi selama ini kita buat soal mandiri, soal evaluasi dari latihan tugas anak, harian, PTS pas, itu semuanya kita mandiri. Ada runutan kayak persiapan gitu sih. Kalau runutan ada kayak misalkan bikin kisi-kisi dulu, terus kartu soal baru dibuat ke soal, cuman itu nggak ajak gitu loh, nggak kayak RPP kan harus ada nih, wajib gitu. Jadi kalau misalkan kalau evaluasi itu paling kisi-kisi sama soalnya itu yang harus ada. Dalam membuat masalah evaluasi di teman saya itu akan ada perbedaan untuk soal evaluasi. Kalau untuk soal evaluasi online sama offline, saya nggak ada bedanya. Yang bedain itu adalah kalau kita online, kita nggak diperiksa sama sekolah, sama kepala sekolah itu nggak diperiksa. Tapi kalau offline itu kita harus diperiksa. Misalkan nih, kita udah bikin nih soalnya, tukuin dulu ke kepala sekolah, ntar beliau cek, oh ini salah,
oh ini harus seperti ini, nanti kita ubah lagi gitu. Tapi kalau online berarti kalau sifatnya kan sama ya Bu? Sama kayak mungkin medianya yang beda. medianya ya ketika online itu PDF Google Form, kayak Google Form ya itulah Google Form. Tapi ketika sekarang enggak, kan karena PTM-nya kan juga baru masuk nih, nanti kedepannya ulangan seharian, ulangan benarnya sudah pasti mungkin tulis, sudah pasti nggak mungkin Google Form lagi. Tapi kedepannya kita nggak tahu juga kan yang gimana, jadi untuk saat ini masih pakai Google Form sama tulis. Tapi itu kita nggak sih tentang kayak quizzes atau Oh, media lain. Ya kalau pakai media lain sih pakai, tapi karena gini, karena saya kan banyak paralelnya, jadi bisa meratakan. Yang takut kalau misalkan kayak harian, maksudnya bukan harian sih, kayak latihan soal biasa. Nah, saya pakai Quizy, pernah pakai Word itu pernah. Tapi kalau misalkan untuk secara keseluruhan di kelas 5 atau di sekolah pakai itu jarang, karena kita mengambil yang umum. Ambil yang umum ya udah pakai dulu untuk form aja, oke. Jadi disamakan. Tapi kalau untuk kelas, latihan soal kelas tuh yang saya tahu aja coba-coba, coba-coba pakai. Itu pun juga nggak 100% dipakai, tetap jarang. Itu sebelum bersoal kan pasti Kalau kisi-kisi itu bikinnya itu pertama materinya itu kan bapak, terus lihat lagi KKO-nya, terus kita harus karena sekarang udah K13 kan, jadi harus lebih banyak soal yang HOTS. Kalau misalkan memang itu soalnya LOTS, lihat lagi LOTS itu kan kategori apa. Kalau misalkan cuma menuliskan, menyebutkan itu udah LOTS kan. Tapi memang ada materinya, boleh, jangan banyak-banyak. Jadi intinya materi itu AD-nya dulu, materinya, lihat KKO-nya, baru kita buat diskusi. Biasanya antara HOTS dan LOTS itu ada misalkan HOTS-nya berapa persen, LOTS-nya berapa persen gitu. Biasanya sih 70-30, harus lebih banyak di HOTS-nya. Masa lebih banyak kalau yang sekarang ya. Kalau dulu kan kita bikin soal, ini ada soalnya gitu. Kalau sekarang kan enggak. Jadi memang sekarang itu diarahin supaya anak tuh berpikir kritis, kreatif, komunikatif, sama satu lagi apa sih dulu? Ya, jadi benar-benar anak tuh harus yang nggak boleh, misalkan kayak sebutkan 4 nama hewan yang bertelur, kita harus bikin soal itu diputer. Nah kayak gajah adalah salah satu hewan mamalia, coba sebutkan hewan-hewan lain yang termasuk golongan mamalia. Jadi kita harus coba dulu, oh kayak gini, nanti jadi gitu. Cerita juga ya Bu ya. Ya soal cerita apalagi, kalau soal itu kita bikin kayak muter dulu, baru intinya oh ini gitu. Jawabannya cuma sedikit tapi muter dulu kita Cerita. iya. Untuk kelas yang banyak doang atau untuk semua kelas? Kalau bisa itu semuanya, karena kan soalnya satu. Jadi pas bikin, kita bagi tugas, bikin misalnya nih tema ini ya bikin siapa, nanti kita gabungkan, baru oke, kisi-kisi udah jadi. Berarti bukan hanya satu guru aja ya, misalkan ibu kelas 5 ada berapa guru itu kerjasama untuk membuatnya gitu. Iya benar. Kalau misalkan satu yang ngeden nggak kayak gitu, jadi semua dapat tugas yang sama, jadi kita bagi aja. Iya benar. Nah iya, yang soalnya yang ibu buat ini tuh bentuk kapasitasnya bukan misalkan TG-nya berapa, oralnya berapa, essay-nya berapa gitu. Kalau ketika online itu kita membatasi, karena pertama kalau soal terlalu banyak kasihan anak pakai konek lapangan,
belum lagi nanti orang tuanya bilang kuotanya habis, belum lagi nanti kan saya gantian bu sama adiknya segala macam. Jadi ketika online kemarin itu paling banyak soal 25 dengan 5 uraian. Jadi langsung pilihan ganda 25, langsung uraian 5. 30. Kalau dulu kan kita biasanya 25, 30 PG, 10 isian, 5 esai. Jadi sekarang langsung 25 ganda langsung uraian 5. Untuk semester sama harian sama. Jadi biar anak nggak kaget kalau misalnya ulangan harian cuma sedikit, kita enggak, jadi semuanya sama. Kecuali matematika, kalau matematika emang kita nggak boleh kasih banyak-banyak. Selain soal itu ada soal tes. Kalau non tes, kalau untuk ulangan semester lagi itu nggak ada. Tapi kalau untuk kelas ada, terkadang ada, tapi nggak semua. Jadi kayak misalnya kayak saya ragu kok anak ini nilainya bagus terus ya gitu. Kayak kita pakai non tes, kita tanya bisa atau nggak bisa, mereka praktek bikin apa. Biasanya kalau misalkan ingin melakukan evaluasi gitu, terjadwalnya itu kapan? Kalau sekarang karena tema, jadi boleh dikembalikan ke tema. Boleh, kan tema itu ada 3 subtema. Dari 3 subtema itu ada 6 pembelajaran. Boleh per tema, boleh per subtema. Kalau misalnya per subtema berarti per minggu, seminggu sekali. Kalau misalnya per tema berarti sebulan sekali. Jadi diluluskan ke gurunya, boleh per subtema, boleh per tema. Kalau saya artinya per subtema karena lebih mudah supaya anak belajarnya, karena kan materinya sedikit, kita juga ngasih soal banyak juga anak pasti ingat gitu. Kalau misalkan per tema udah materinya banyak, kita nggak bisa bikin soal banyak, jadi kayaknya kurang puas. Iya benar. Kalau subtema kan lebih Sedikit ya, kita bikin soalnya juga kan, oh pasti 25 kita jadi puas. Pembahasannya udah yang Bukan yang langsung ABC terus bikin soal itu enggak. Yang berarti yang udah pembahasan seluruhnya itu di evaluasinya per semester ya. Iya benar. Evaluasi itu Kalau Pak tadi sama Google Form. sistem penilaian gimana? Kalau sistem penilaiannya itu karena kita pakai Google Form kan jadi lebih gampang tes tulis. Jadi udah kita dari situ aja. Tapi kalau misalnya ada kita masih kurang yakin, bisa pakai tulisan, atau misalkan kadang saya juga kalau ada materi yang sekiranya gak bisa nih, kalau cuma sekedar teori doang, paling kita kasih kayak mereka praktek, atau walaupun terbatas prakteknya nggak boleh keluar dari lingkungan rumah ketika online ya. Mungkin sampai sekarang pun juga sama, jadi prakteknya mandiri, jadi benar anak sama orang tua. Berarti nggak jauh beda ya Bu ya, yang tadi sistem penilaian yang dilakukan selama offline dan online ini. Iya, karena lagi-lagi kita tetap diingatkan itu anak sampai sekolah, di sekolah belajar sampai pulang udah gitu. Jadi kita nggak boleh kayak ngasih tugas anak harus kemana-mana gitu, kita masih belum boleh. Jadi benar-benar cuma anak ke sekolah belajar pulang ke rumah udah. Jadi materinya pun kalau misalnya ada materi praktek, materi keterampilan lainnya, udah anaknya sendiri gitu. Kayak waktu itu saya pernah wawancara, emang itu materi wawancara kan, kita nggak mungkin kan wawancaranya sendiri. Akhirnya ya udah, jadi saya kerjasama sama orang tua, kayak tanya profesi orang tuanya apa, kan udah dapat. Jadi dibanding kita harus
minta anak buat kayak ke pedagang. Harusnya kan sebenarnya materinya kan dengan orang lain ke pedagang atau kemana, cuma ketika pandemi itu ya udah kita memanfaatkan benar-benar kerjasama sama orang tua. Iya, mau itu tante atau misalnya yang kerja kakaknya boleh. Jadi nggak mau siswanya iya nggak ngobalin siswanya. Jadi benar-benar kita fleksibel luas aja belajarnya. Ya, bagaimana cara itu menilai sikap siswa terhadap pembelajaran daring? Kalau penilaian sikap itu biasanya saya buat jurnal harian. Situ ada nama anak, terus ada kayak misalnya walaupun ketika online nggak terlihat, tapi kan kelihatan kayak misalnya nih, oh si anak ini rajin ngumpulin tugas, jadi disiplinnya bagus. Terus kalau misalnya kadang saya juga kayak kebiasaan kirim video berupa kayak artinya lagu Indonesia Raya, oh berarti dia bisa menyanyikan dari awal sampai akhir dengan bagus, berarti oh nasionalnya tinggi nih. Terus kayak ketika masuk bulan puasa misalnya bikin jurnal, ya dulu kita kan pernah tuh kayak jurnal agama. Nah saya bikin tuh sendiri, kayak misalkan kalau udah seminggu dikumpulin, nah kita cek lisannya, oh nih anak sering tadarus, rajin salat waktunya, tuh itu bisa masuk ke gambar penilaian sosial itu, sikap sosial itu. Bapak ibu sama kakaknya ibu saja atau ada Kalau waktu tahun lalu saya sempat nge-share ke guru agamanya, kata guru agamanya boleh nih boleh dipakai gitu, coba Bu Opi tolong di share juga nih ke kelasnya gitu. Jadi saya ngomong dulu nih, ibaratnya minta izin dulu gitu ke guru agamanya, boleh bagus pakai aja, oke saya pakai gitu. Gue nge-share ke guru kelas lainnya, cuman saya nggak tahu mereka bilang sih oh ya bagus, cuman prakteknya nggak tahu gitu. Kalau untuk menilai keterampilan dan pengetahuan itu gimana Bu? Kalau pengetahuan tadi belum bisa kayak tes gitu. Kalau yang keterampilannya gimana? Kalau keterampilannya itu biasanya saya mereka ketika online ya, ketika online itu misalnya mereka menggambar. Waktu itu masuk materi ekosistem, jadi mereka menggambar rantai makanan, terus mereka bikin video buat ngejelasin itu apa sih, siklusnya kayak gimana. Kan jadi kita tahu nih, oh nih anak pede nih ngomongnya, oh nih anak kayak ngeliat-liat, kan bisa juga kayak misalkan kayak nih jadi ada orang tua yang cerita, Bu kalau misalkan bikin video itu jangan dadakan dong Bu, kayak harus yang itu dibikin. Kenapa mah anaknya malu, jadi saya mesti, jadi dia bikin teks dulu kan anaknya jadi kayak baca tapi nggak kelihatan, oh nggak apa-apa gitu. Terus kalau misalkan kayak SBK yang banyak teks itu nyanyi, ya udah pakai video aja. Atau enggak waktu itu pernah saya minta mereka benar-benar bikin video dari bangun tidur kayak aktivitas sehari-hari sampai dia tidur, lumayan nyedot kuotanya juga lumayan kan, nyimpan memorinya kan juga lumayan. Akhirnya udah sekali itu aja sekedar oh anak-anak bisa nih. Kayak intinya ketika praktek itu lebih banyak video sama foto sih paling biasa, foto sama video. untuk menyebut nilai Bu, ibu Pas masa daring, masa luring nggak ada bedanya sih, sama. Cuman yang membedakan adalah kalau misalnya teknisnya sama ya, sama. Jadi ada buku nilai, ada soal juga. Yang membedakan adalah waktunya aja. Kalau online karena kita ngumpulin bukunya 2 minggu sekali, jadi kan lumayan juga kerjanya jadi banyak gitu. Jadi belum nilai satu-satu masukin lagi gitu. Jadi kalau ketika online saya banyakkan yang saya ambil itu dari Google Form. Tapi dibandingkan, oh di Google Form saya sebenarnya bagus dulu nih, tapi kok tugas hari ini nggak ada. Jadi tugas saya itu cuma saya checklist, misalkan di hari ini dia ngerjain checklist gitu. Tapi di Google Form rajin kok dia nggak ada. Lalu kita tanya kemampuannya. Kalau sekarang kan enak, selesai sebutin nilainya, masukin gitu. Jadi nggak lupa atau anaknya nggak banyak alasan anaknya kan saya udah ngerjain tapi bukunya ganti.
namanya siswa ya, ada yang pintar, ada yang ada yang kurang gitu. Nah, kalau itu bagaimana kalau misalkan siswa yang belajar nih terus nilainya kurang? Nah, ibu apakah membuat perbaikan remedial pada anak yang bentuknya seperti apa? Oh, kalau untuk remedial atau perbaikan tergantung. Jadi kalau misalnya kita banyak waktu luang, banyak dalam artinya bukan di masa pandemi ya, bukan di masa pandemi kita boleh berpulang, anak-anak udah pulang, kita panggil nih anak-anak pulang. Bapak, Ibu, guru semua beserta karyawan yang ingin makan siang segera merapat ke ruang makan kita di belakang. Terima kasih. Sekali lagi, yang ingin makan siang segera merapat ke ruang makan kita bersama. Ditunggu oleh Bu Haja Ingin, ditunggu sama Bu Haja Ingin. Ngisi buku tamu dulu, baru makan. Terima kasih. Jadi saya ulangi ya. Jadi kayak misalnya kalau untuk perbaikan sama remedial selama waktunya ada pasti dibuat, karena apalagi sekarang itu 75 KKM-nya kan seperti itu. Tapi kalau KKM sekolah itu 67. Jadi kita itu KKM setelah KKM sekolah kan 75. Nah, jadinya kalau masih anak itu belum mampu, kita harusnya secara teorinya memberikan remedial perbaikan. Tapi karena sekarang ya tadi kita punya waktu nggak boleh kan, karena disemprot. Jadi ya udah anak pulang. Jadi kita cuma nyempetin waktunya tuh kayak misalkan lagi tanya-tanya tuh misalnya nih, udah paham belum nih ketika menilai, udah paham belum, udah Bu, ya udah paham belum Bu, masih bingung yang ini. Kita secara langsung aja, itu secara langsung dijelasin ini caranya kayak gini, ini atau ketika kan kelihatan kok hari ini nilainya banyak yang kurang, di hari besoknya masih sebentar materi yang kemarin pengulangan ini lanjut. Ini sih gitu. Berarti nggak ada evaluasi lagi ya, maksudnya kayak untuk soal Enggak, kalau untuk harian tidak, tapi kalau untuk kayak semesteran itu biasanya ada. Jadi memang misalnya dari rentang selesai semesteran buat dapat 2 minggu, 3 hari di awal setelah semester itu buat yang pengulangan remedial. Dan saya soalnya kita ambil soal esainya, kalau anak mengerjakan ulang dari awal itu maksimalnya juga cukup lama. Jadi kita ambil esainya aja deh dikerjain, karena kan kalau esai kan itu juga anak udah lumayan buat mikir ulangnya lagi. Kalau yang saya tahu rapot itu kan kalau dulu kita buku ya, nah kalau sekarang udah pakai aplikasi. Nah, kebetulan di sekolah ini sudah pakai yang aplikasi, itu aplikasinya namanya e-rapot. Itu memang aplikasi dari dinas, baru belum lama ini. Jadi sampai saat ini dari 2019 sampai sekarang kita semua pakai aplikasi e-rapot itu. Cuman sebelumnya kalau nggak salah, kalau ini juga pernah pakai raport Bang Bin, itu pernah dipakai. Tapi saya belum sini, jadi saya nggak tahu. Kalau sekolah lama saya juga pakainya itu. Jadi kurang lebih sebenarnya yang digunakan sama, tapi teknis pengisiannya yang beda. Ya lebih gampang itu yang sekarang. Jadi kita cuma input nilai anak-anak, nama anak. Kalau dulu kalau tulis tangan kan cuma nilai keseluruhan. Jadi kayak misalnya agama sekian, KN sekian. Kalau sekarang itu rinci, kita harus masukin nilai hariannya dulu berapa, terus nilai PTS-nya berapa, nilai pasnya berapa, nanti tersistem dapatlah jadi rata-rata. Ya, secara otomatis. apakah ada perbedaan Bu hasil belajar siswa dalam pembelajaran online?
hasil belajarnya beda banget. Hasil belajar anak tuh bagus semuanya, hampir nilai 50 ke bawah tuh nggak ada, 70 ke bawah aja nggak ada. Tapi setelah kesini, setelah ada PTM terbatas, sekarang PTM full, kelihatan oh ini anak yang keras sebenarnya, oh ini anak memang mampu. Jadi perbedaannya ada dan cukup jauh. Berarti ini ya Bu, kalau online itu dari segi angka nilainya itu bagus-bagus. Iya. Pengetahuannya belum tentu mengerti. Betul. Jadi dari angka bagus, ketika kita tes lisan atau kita kasih tes yang lainnya, itu mereka nggak tahu Bu, lupa Bu, pasti gitu. Kalau mereka sekarang di Google kita ketik soal ini langsung muncul. Ada jawabannya. Ada jawabannya. Mau soal apa juga udah pasti ada jawabannya kan. Jadi guru Iya. Terakhir nih ya Bu, yang mungkin kesan dan kesan Ibu sebagai seorang guru dalam dalam evaluasi dan penilaian gitu. saran dan kesana kalau di evaluasi sama penilaian apa ya? Kadang tuh kita suka egois sendiri, jadi kayak maunya tuh anak harus bisa gitu kan, padahal kan kemampuan anak nggak bisa gitu kan beda-beda. Jadi tuh kita harus bisa menyesuaikan diri kita sama anak juga, jangan yang oh udah diajarin masa nggak bisa sih gitu kan, udah diajarin masa lupa mulu sih. Jadi kita harus tahu nih, kalau kita mau bikin evaluasi terutama kita harus tahu kondisi anak dalam rentang beberapa hari sebelumnya. Jadi kalau bisa menurut saya kalau kasih ulangan itu tidak oke, kita harus ulangan ya mendadak, itu kayaknya itu yang bikin anak jadi stres. Jadi kalau nggak stres pasti hasil mau itu anak bisa sebenarnya atau anak sebenarnya nggak mampu, tapi ketika dia dikasih oke kita ulangan hari ini, jadi kan ada takut kalau nilainya jelek terus malam muka nggak belajar nilainya jelek gimana, jadi kayak kan mama malas segala macam, jadi pikirannya banyak, jadi malah jelek. Jadi kalau bisa sih memang kalau pesan saya untuk evaluasi lebih baik ada jeda waktu. Jadi kayak misalnya kasih persiapan nih, kayak yuk kita latihan soal nih, kita 2 hari lagi mau ulangan. Jadi kayak anak-anak mau ulangan, jadi yang belajar mau belajar, yang masa bodoh kan mau ulangan, jadi mereka buka-buka buku. Untuk penilaian ya apa ya, karena sebenarnya harus kerjasama sama orang tua, dalam artian bukan orang tua yang ngerjain. Jadi memang harus ini hasil anak saya sendiri kok Bu, saya nggak bantuin, pasti cuma nemenin gitu. Kadang malah kalau misalkan menjelang ulangan nih dulu ketika online, saya ngajak dulu sama orang tua, saya minta Ma, Pak, tolong anaknya ditemani, tapi bukan diberitahu jawabannya. Toh juga kalau nilai anak bapak ibu 100 semua, tapi ketika nanti di lapangannya, di dunianya nggak ngerti, kasihan gitu ya. Walaupun ada orang tua yang bodoh, ada orang tua ya Bu enggak Bu, cuma ditemenin doang gitu sih. Jadi kembali lagi kita harus bisa komunikasi sama orang tua biar orang tua juga paham. Mereka udah pernah melakukan 1,5 tahun ngajarin anak tuh gimana rasanya. Itu aja mungkin dari saya. Ada tambahan dari teman-teman? Tanya. Mungkin wawancara yang pertanyaannya sudah selesai. Ya terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Mohon maaf kalau mengganggu pekerjaan ibu. Sudah selesai, alhamdulillah. Pekerjaan juga sudah selesai. Iya. Terima kasih sekali lagi Ibu. Sama-sama. Mungkin kalau misalkan ada salah-salah kata dari kami, mohon dimaafkan. Saya juga mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata atau kepanjangan atau kebingungan, Mbak Wendy boleh hubungi saya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini gimana?
mau difoto atau